Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Filauda Indramayu ya, untuk semester 2 ya, mata kuliah Hukum Perdata ya, semester 2 ya. Kali ini kita akan bahas bersama tentang buku ketiga ya, buku ketiga dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang perikatan ya. Perikatan pada umumnya. Jadi istilah perikatan ini dari bahasa Belanda yang disebut atau yang dikenal dengan nama verbintenis. Kemudian di dalam bahasa Inggris apa yang disebut dengan binding verbintenis. Dan dari bahasa Perancis yang kita kenal adalah obligation. Ya, obligation ini ada dalam korpus dari kode sipil Prancis ya. Jadi dalam buku ketiga KUH Perdata ini akan menerangkan tentang perikatan pada secara khusus tentang perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum ya, maka perikatan ini merupakan satu hubungan hukum antara dua orang atau lebih ya. Antara dua orang atau lebih yang yang terletak pada bidang atau lapangan harta kekayaan. Maka di sini ada satu timbul hak dan kewajiban. Pihak yang wajib memberikan prestasi dan ada pihak yang berhak atas prestasinya. Nah, jadi di situ ada satu perikatan ya. Jadi ada perikatan, ada satu hubungan hukum ya antara dua orang atau lebih ya, yang terletak di dalam harta kekayaan atau kebendaan ya. Kemudian ada satu timbul pihak yang wajib ya, yang wajib memenuhi prestasinya, dan ada yang memang berhak untuk prestasi. Nah, jadi kalau kita mengacu pada apa yang dijelaskan tadi ya, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa perikatan itu mengandung atau meliputi adanya satu hubungan hukum ya, yang melekatkan hak ya terhadap satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak yang lain. Kemudian adanya satu kekayaan, jadi ada suatu harta kekayaan sebagai kriteria dari perikatan itu sendiri ya. Kemudian ada pihak-pihaknya yang yang terdiri dari dua orang atau lebih ya. Jadi pihaknya ada dua orang atau lebih ya. Kemudian ada satu prestasi ya, ada satu prestasi atau tegen prestasi ya, kontrol prestasi. Ini perlu diketahui ya, di dalam prestasi ya, itu bukan diartikan secara ekonomi ya, artinya bukan hasil kerja, bukannya. Prestasi di sini didasarkan pada pasal 1234 Bukerlekpetbuk atau KUA Perdata Indonesia. Maka prestasi di situ meliputi menyerahkan sesuatu ya, kemudian melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Menyerahkan sesuatu, misalnya kita ambil contoh ketika kita melakukan jual beli ya. Nah, berarti di situ ada yang menyerahkan dan ya,
ada yang diserahkan, ada yang menyerahkan, ya. Ada yang wajib menyerahkan, ada yang menerima penyerahan tadi. Itu misalnya jual beli, ya. Nah, di dalam jual beli, ya, menyerahkan sesuatu, pihaknya, ya, yang penjual, ya, menyerahkan barangnya yang dijual, sementara pembeli menyerahkan uangnya untuk pembelian barang tadi, ya. Jadi ada penyerahan. Kemudian prestasi, ya, melakukan satu pekerjaan. Jadi misalnya kita datang ke tukang jahit untuk menjahitkan pakaian kita atau bahan yang untuk dijadikan pakaian, baju kita atau celana kita, maka kita di situ masuk pada suatu prestasi penjahit untuk melakukan pekerjaan, ya. Dan kita membayar upahnya. Ada juga yang tidak melakukan pekerjaan, ya. Jadi misalnya ada suatu perselisihan, misalnya ada satu sengketa antara A dan B misalnya, yang kebetulan letak rumahnya itu bertetangga, ya. Kemudian si A hendak membuat tembok di halaman rumahnya, ternyata diklaim oleh si B bahwa B pun itu adalah tanahnya si B. Nah, maka itu sementara terjadi perselisihan tadi, untuk diatasinya, maka dia buat kesepakatan, membuat suatu perjanjian bahwasanya masing-masing tidak boleh melakukan penembokan, ya. Jadi kalau salah satu kemudian melakukan, ya, menembok, ya, berarti itulah yang ingkar janji, ya. Jadi karena melakukan, ya. Jadi perjanjiannya adalah perjanjian yang tidak melakukan pekerjaan. Jadi ingkar janjinya dan prestasinya adalah ketika dia melakukan pekerjaan, ya. Oke. Nah, jadi itulah yang disebut prestasi, ya. Lawannya adalah wan prestasi, ingkar janji, ya. Jadi kalau orang tidak memenuhi prestasinya atau pihak yang tidak memenuhi prestasinya, maka dia disebut ingkar janji, ya, atau wan prestasi. Kemudian dalam subjek perikatan, ya, atau sebagai subjek hukumnya, ya, maka di sini tentunya orang, ya, yang sebagai subjek hukum pendukung hak itu adalah orang, dan ada ya personifikasinya dari orang ini adalah badan hukum. Jadi badan hukum pun sebagai subjek hukum, sehingga dia pun bisa melakukan suatu perbuatan hukum. Nah, jadi sebagai subjek hukum adalah manusia ataupun badan hukum, ya. Itu adalah pihak-pihak yang yang terikat, yang terlibat, ya, di dalam perikatan, ya. Jadi bagi pihak yang tadi kita sebutkan bahwa pihak yang berhak untuk menerima prestasi, dalam konteks ini diistilahkan atau disebutnya dengan kreditur, ya. Sementara mereka atau pihak yang yang berkewajiban untuk memberikan prestasi, maka itu disebutnya debitur, ya. Jadi ada yang aktif itu adalah kreditur, yang pasif adalah debitur. Sehingga kreditur sebagai pihak yang aktif, ya, sebagai pihak yang aktif, maka ia dapat melakukan tindakan tertentu terhadap si debitur, ya, yaitu dalam hal misalnya karena debitur dinyatakan lalai, ya, tidak melakukan prestasi, ya, tidak bisa memenuhi prestasinya, maka dia dianggap lalai, maka si kreditur, ya, dapat melakukan tindakan, yaitu dengan mengajukan gugatan, ya, di pengadilan negeri, ya, yang berwenang untuk itu. Kemudian jika debitur itu memang ternyata tidak mau memenuhi kewajibannya, ya, artinya tidak memenuhi kewajiban prestasinya, ya. Kemudian si kreditur pun bisa atau berwenang juga untuk lebih dulu melakukan somasi, ya. Jadi ada satu ingebrigtstelling, ya, jadi ada satu peringatan, mengajukan surat teguran lah, ya, sehingga agar ada satu kesadaran, ya, bagi debitur yang lalai ini supaya bisa melakukan prestasinya, ya. Nah, jadi objek perikatan itu, ya, kebendaan, benda, tapi juga di dalam bentuk bisa dengan tadi yang disebut prestasi, ya, melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, ya. Nah, kemudian kita mengenal ada suatu sumber perikatannya, ya. Sumber perikatan itu ada dua sumber, ya, yakni perikatan yang lahir, ya,
karena perjanjian ya, dan perikatan yang lahir ya karena undang-undang ya. Itu sebagaimana diatur dalam pasal 1233 ya. 1283. Nah, itu maka terjadinya hubungan hukum ya antara kreditur dan debitur tadi ya. Itu karena adanya suatu perjanjian. Jadi yang sumbernya dari perjanjian itu karena memang antara debitur atau kreditur dengan debitur melakukan hubungan hukum, maka ada satu perjanjian ya, sebagai perbuatan hukumnya ya. Nah, sebagai perbuatan hukumnya yang terjadi karena kesepakatan ya untuk menyatukan adanya satu perikatan ya, sebagai suatu perikatannya. Kemudian perikatan ini yang kedua adalah timbul atau lahirnya itu karena undang-undang ya. Jadi karena undang-undang ya, itu berdasarkan pasal 1352 KUHP ya, Perdata ya. Perikatan yang lahir dari undang-undang yang terdiri dari dua bagian ya. Ada perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, dan ada perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia ya. Contohnya misalnya perikatan yang bersumber dari undang-undang itu kita misalnya lihat di dalam pasal 104 KUH Perdata itu tentang perkawinan ya. Maka di situ hal mana suami dan istri ya, suami dan istri itu dengan mengikatkan diri ya di dalam suatu perkawinan ya, dan hanya karena itu ya para terikatlah ya si suami istri atau mereka itu ya di dalam satu perjanjian bertimbal balik, yaitu akan memelihara dan mendidik anak-anaknya mereka ya. Itu dari perikatan yang bersumber dari undang-undang saja. Juga bisa dalam pasal 625 Kitab Undang-Undang Perdata, yaitu tentang pekarangan ya. Jadi antara pemilik pekarangan yang satu dengan yang lainnya itu bertetangga atau bertetanggaan itu ya adalah pelaku beberapa hak dan kewajiban, baik yang pada letak pekarangannya ya karena alam misalnya, maupun berdasarkan atas ketentuan undang-undang ya. Nah, jadi kemudian di dalam pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menjelaskan bahwa perikatan yang bersumber dari undang-undang ya, dari undang-undang yang timbulnya dari perbuatan manusia ya, itu dapat dibedakan lagi ya menjadi satu yang bersumber dari perbuatan manusia yang menurut hukum perbuatan itu halal ya, jadi dibolehkan ya. Dan ada yang bersumber dari perbuatan yang memang dinyatakan melanggar hukum ya, jadi pelanggaran ya. Nah, contoh misalnya satu perbuatan manusia itu ya, contoh perbuatan manusia yang menurut hukum ya, jadi misalnya mengurus kepentingan orang lain ya, atau yang disebut dengan sakperneming ya. Di situ atas dasar bukan karena janji ya sumbernya, tapi karena kepentingan ya, mengurus kepentingan orang lain ini sukarela. Jadi misalnya gini, misalnya kita punya tetangga ya, yang konon kita tiap hari bergaul ya, kemudian sudah dianggap saudara sendiri, tapi sewaktu-waktu kemudian mereka bepergian jauh ya tanpa memberitahu dulu ya kita sebagai tetangganya. Nah, kemudian kita melihat rumahnya kosong tapi ada hewan peliharaannya misalnya. Nah, maka dengan kepentingan ya mengurus kepentingan orang lain ini dengan keikhlasan, karena kalau didiamin, tidak diberi makan, tidak dipelihara, itu kan bisa mati. Maka tanpa sepengetahuan dia juga melakukan pengurusan ya, melakukan memelihara untuk makannya misalnya ya, dan sebagainya di situ. Maka itulah disebut sakperneming. Jadi melakukan perbuatan ya
pengurusan kepentingan orang lain ya. Nah itu dibenarkan oleh hukum. Jadi kalau lihat dari kacuan ini, maka sesungguhnya verbindation, perikatan ya, dengan overenskom atau perjanjian, maka ternyata lebih luas dari perikatan ketimbang perjanjian. Karena apa? Karena perikatan tanpa perjanjian dulu bisa melakukan suatu hubungan hukum dengan orang lain, yaitu yang disebut sakperneming tadi ya. Oke. Kemudian pembayaran tidak berhutang ya. Pembayaran tidak berhutang ya, atau yang disebut onverschuldiging betaling itu diatur dalam 1359, termasuk juga di dalam konteks perbuatan manusia ya yang menurut hukum ya. Jadi dibenarkan hukum. Kemudian contoh perbuatan manusia yang yang timbul dari undang-undang karena perbuatan melawan hukum ya. Nah di sini maka kita kaitkan pada pasal 1365 karena di situ ada pelanggaran hukum ya, ada prestasi, sehingga kita gugatan bisa melakukan dengan gugatan dasar pasal 1365 KUH Perdata Indonesia ya. Nah kita pun perlu tahu di sana bahwa buku ketiga dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ini kita kenal apa yang disebut dengan sistem terbuka ya, ataupun bebas berkontrak. Maka di situ artinya ya, kalau bebas berkontrak sebagaimana yang dituangkan di dalam pasal 1338 KUH Perdata Indonesia ini ya, maka pihak-pihaknya ketika membuat suatu perjanjian, kalau mereka membuat suatu perjanjian dengan isi perjanjian itu adalah kesepakatan mereka sendiri, tidak mengikuti atau tidak menggunakan dari materi yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri ya, maka ketika ada satu perselisihan atau sengketa, maka yang akan berlaku itu adalah apa yang disepakatinya, apa yang telah diperjanjikan sendiri antara mereka. Itulah yang diatur dalam 338, sehingga itu yang disebut dengan bebas berkontrak. Jadi tidak harus kita mengikuti apa yang sudah tertera di dalam isi Kitab Undang-Undang Perdata, pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia, tapi ketika kita membuat perjanjian sendiri, maka perjanjian itu yang dianggap sebagai undang-undangnya, sehingga segala sesuatunya akan diberlakukan dari apa yang kita sepakati sebagai undang-undangnya tadi. Itulah di dalam ajas bebas berkontrak ya. Kemudian bagaimana untuk sahnya suatu perjanjian? Nah, untuk sahnya suatu perjanjian ini maka diatur dalam 1320 ya. Maka 1320 KUH Perdata ini menyatakan bahwa sahnya perjanjian ada 4 unsur ya, yaitu ada satu kesepakatan, jadi ada satu konsensus ya. Dan kesepakatan itu sudah barang tentu harus dengan bukan karena paksaan, bukan karena rayuan, bukan karena tipuan, tapi betul-betul adalah satu kejujuran di situ, bahwa tidak di bawah tekanan, tidak di bawah rayuan, maka disitulah yang disebut kesepakatan murni ya. Nah, jadi ada satu kesepakatan konsensus, kemudian ada satu cakap hukum. Jadi artinya di situ kembali kepada subjek hukumnya, bahwa yang dianggap cakap hukum itu adalah kriterianya usia ya. Jadi mereka yang melakukan perbuatan hukum itu adalah yang sudah dewasa. Ukuran dewasa menurut undang-undang adalah 21 tahun. Jadi yang 21 tahun maka dianggap sebagai sudah cakap hukum. Jadi sudah backward ya. Artinya sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga ketika sebagai subjek hukum tetapi belum tentu dia cakap hukum ya, maka tidak akan terancam kebatalan dari perjanjian yang dia buat kalau dia masih belum cakap hukum. Tapi sahnya perjanjian adalah dari cakap hukum ya. Jadi mereka sudah mampu, sudah bebas untuk melakukan perbuatan hukum sebagai subjek hukumnya ya. Kemudian yang ketiga adalah ada satu objek. Tidak mungkin satu perjanjian tidak ada objek, jadi harus ada objek. Dan objeknya ini adalah ya yang halal, jadi artinya yang diperkenankan. Jadi artinya ya, ketika kita melakukan suatu perjanjian ya, kemudian objeknya adalah yang terlarang ya, katakanlah ya misalnya dalam satu kita perjanjian untuk menyalahgunakan obat-obat yang terlarang, misalnya ganja, narkoba ya, maka itu ya akan mengakibatkan batal demi hukum. Oleh karena itu ya, ketika dari unsur 1, unsur 2 sahnya perjanjian tadi, yaitu unsur
kesepakatan, atau juga yang kedua adalah cakap hukum. Jika itu yang tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan perjanjian itu bisa dibatalkan ya. Nah, tapi untuk sub 3 dan 4-nya itu ketika objek ya tidak dipenuhi dan objeknya dipenuhi tapi tidak halal ya, maka dari sanksi perjanjian yang dibuatnya itu bukan dapat dibatalkan, tapi dari semula sudah dianggap tidak ada. Jadi artinya di sana ketika poin 3, 4 tidak dipenuhi, maka itu dianggap sebagai batal demi hukum. Jadi tidak perlu lagi lakukan gugatan, tapi sudah dianggap itu sudah tidak ada ya, sehingga disebut sebagai batal demi hukum. Nah, bahkan ketika kalau perbuatannya adalah terkait dengan pidana, maka tidak menutup kemungkinan maka pidananya akan diusut lebih dulu ya, sehingga dia pun akan terjerat dengan pidana ya. Nah, jadi itulah barangkali ya untuk memahami dasar-dasar dari perikatan ini ya. Kita cukupkan dulu ya, sampai di sini dulu. Gampang lain waktu kita bisa sambung lagi dengan jenis-jenis perikatannya atau macam-macam perikatan, kemudian juga dengan hal-hal yang lainnya, dengan ada kita juga perlu menerangkan tentang sesi subrogasi ya, kemudian apa yang disebut dengan basit ya, basiter ya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya ketika ada kesempatan di waktu yang lain ya. Oke, untuk materi ini kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan saudara bisa mengikutinya, karena boleh jadi nanti UAS yang akan diselenggarakan minggu depan boleh jadi nanti bahannya juga dari sini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.